guys, kembali lagi di channel YouTube saya, Siti Rofiah. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Oh ya, perkenalkan nama saya Siti Rofiah dengan NIM 220103131. Oke guys, jadi di sini saya akan membahas tentang implementasi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam realitas kehidupan perawat. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila menurut ahli. Yang pertama, menurut Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti seni, asas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang bertindak dan baik. Yang kedua, pengertian Pancasila menurut Ir Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun yang sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak menjadi falsafah negara, tetapi lebih luas lagi yakni falsafah bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Notonegoro, Pancasila adalah falsafah negara Indonesia. Berdasarkan pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa Pancasila pada hakikatnya merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang pemersatu dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Pancasila mengajarkan kita untuk memiliki etika, moral, nilai, dan norma yang baik, bukan hanya dalam dunia keperawatan atau dunia kesehatan, itu semua mencangkup dalam kehidupan sehari-hari semua orang yang harus memiliki etika, moral, nilai, dan norma yang baik. Yang pertama ada etika. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban. Aplikasi Pancasila sebagai landasan etika keperawatan. Etika merupakan cara bertingkah laku yang mengatur bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu norma tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab terhadap norma yang ada di masyarakat. Etika dalam dunia keperawatan pun perlu memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai tinggi Pancasila agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat sesuai dan diterima di masyarakat. Yang kedua ada moral. Perawat harus memiliki moral. Nilai moral merupakan penilaian terhadap tingkah laku yang umumnya diyakini oleh para anggota suatu masyarakat tertentu sebagai yang benar dan yang salah. Seorang perawat harus benar-benar mempertimbangkan nilai-nilai moral dalam setiap tindakannya. Seorang perawat harus mempunyai rasa kemanusiaan dan moralitas yang tinggi terhadap sesama. Karena dengan begitu, antara perawat dan pasien akan terjalin hubungan yang baik. Akan terjalin hubungan saling antar kepercayaan. Percaya antara pasien ke perawat. Perawat akan merasakan kepuasan batin bila ia mampu membantu penyembuhan pasien. Dan pasien sendiri pun merasakan puas atas pelayanan perawatan yang diberikan, dengan kata lain terjadi interaksi antara perawat dan pasien. Yang ketiga ada nilai dan norma. Nilai adalah kemampuan yang dipercaya yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Pada hakikatnya, nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai adalah suatu yang bersifat hakiki, intersari, atau makna yang terpendam. Nilai adalah suatu yang abstrak yang berkaitan dengan cita-cita, harapan, keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal. Agar hal-hal yang bersifat abstrak itu menjadi konkret dan nyata, maka perlu dirumuskan yang lebih konkret dan dalam wujud norma. Aturan-aturan, beberapa perintah dan larangan yang terdapat dalam norma itu didasarkan pada suatu nilai yang oleh masyarakat dianggap baik
benar, bermanfaat, serta dijunjung tinggi. Tujuan norma dalam profesi keperawatan yaitu seorang perawat harus mempertanggungjawabkan secara moral dan etika atas tindakannya. Dan seorang perawat harus memiliki loyalitas kerja yang tinggi terhadap pasien. Seorang perawat harus dapat membedakan sesuatu hal yang baik dan benar. Seorang perawat hendaknya memiliki etos kerja dengan produktivitas kerja, cara kerja yang efisien dan efektif. Seorang perawat hendaknya memiliki sifat keterbukaan terhadap pasien, keluarga maupun tenaga medis lainnya. Menciptakan tenaga kerja keperawatan yang kompeten. Ketaatan pada peraturan perundang-undang mutlak diperlukan demi terpeliharanya kehidupan sosial yang harmonis dan menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengaturnya. Sebagai tolak ukur dalam tindakan medis, serta meminimalisir tindakan yang menyimpang dalam bidang medis. Ya, sekarang kita bahas pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan perawat atau keperawatan atau tenaga medis atau yang lainnya. Ya, yang pertama, pengamalan Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai seorang perawat tentu harus menjunjung tinggi kebebasan beragama pada klien. Pengamalan Pancasila pertama tentu wajib dilakukan oleh seorang perawat. Hal itu dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya 5 kepercayaan atau agama. Maka sudah tentu sebagai seorang perawat harus bisa menghargai dan menghormati pasien atau klien yang berbeda kepercayaan. Semisal, kita sebagai perawat agama Islam dan klien agama Kristen, kita harus tetap melakukan perawatan terhadap pasien itu, walaupun beda kepercayaan atau beda agama. Karena di sini tugas perawat adalah merawat orang-orang yang sakit, tidak membeda-bedakan antara suku, ras, dan agama ya. Selain itu, seorang perawat yang baik juga harus bisa mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan menjalankan profesi keperawatannya seperti dalam tata kelakuan yang sesuai norma agama. Implementasi dari sila pertama yaitu ikut mendoakan kesembuhan pasien meskipun berbeda keyakinan, memberi kesempatan kepada pasien untuk berdoa atau sholat sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sebelum dan sesudah melakukan tindakan keperawatan. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah masing-masing jika antara perawat maupun dokter berbeda keyakinan dengan pasien. Perawat membantu pasien yang ingin menghormati dan melaksanakan ibadahnya saat pasien dalam keadaan keterbatasan. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan perlu bersikap sadar, murah hati, dalam arti bersedia memberikan bantuan dan pertolongan kepada pasien dengan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi harus ikhlas, sabar dalam menghadapi pasien, walaupun itu orangnya bagaimanapun sifatnya kita harus tetap sabar. Perawat yang jujur dan tekun dalam tugas. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, pengamalan Pancasila pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mengandung arti bagi profesi keperawatan, yaitu seorang perawat harus bersikap adil terhadap klien. Tidak membeda-bedakan, misal klien A orang yang tidak mampu, klien B orang yang mampu. Kita tidak boleh membeda-bedakan, misal kita memberi makan yang enak terhadap klien B karena dia orang yang kaya, dan kita memberikan makan yang nggak enak terhadap klien A karena dia orang yang miskin. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bersifat adil terhadap sesama pasien, walaupun orang itu mau miskin atau kaya atau apapun itu. Memiliki rasa cinta dalam hati, sayang terhadap pasien, serta tidak membeda-bedakan klien dalam melakukan perawatan. Dengan keanekaragaman budaya serta suku bangsa, seorang perawat dalam menjalankan tugasnya
tentu akan menghadapi klien yang berbeda-beda. Sangat jelas bahwa seorang perawat harus adil dan menangani klien dengan penuh tanggung jawab serta tidak semena-mena. Implementasi dari sila kedua ini yaitu memberi pelayanan yang adil tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya sesuai dengan penyakit yang diderita pasien. Dalam merawat pasien, hendaknya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak memperlakukan pasien dengan semena-mena. Perawat merawat pasien dengan penuh perasaan cinta serta sikap tenggang rasa dan sepa selira. Membela pasien atau pasien agresif pada saat terjadi pelanggaran hak-hak pasien sehingga pasien merasa aman dan nyaman. Perawat memberikan informasi dengan jujur dan memperlihatkan sikap empati yaitu turut merasakan apa yang dialami oleh pasien. Meningkatkan dan menerima ekspresi perasaan positif dan negatif pasien dengan memberikan waktu untuk mendengar semua keluhan dan perasaan pasien. Perawat memiliki sensitivitas dan peka terhadap setiap perubahan pasien. Perawat bersedia mengerti terhadap kecemasan dan ketakutan pasien. Perawat harus memiliki minat terhadap orang lain dan memiliki wawasan yang luas, mengetahui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Pengamalan pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Negara Kesatuan Indonesia terdiri dari berbagai ras, suku, bangsa, budaya, dan lain-lain. Dengan keanekaragaman tersebut, menimbulkan masyarakat yang berbeda-beda. Dalam profesi, perawat justru akan berbaur dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Kita diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa, penciptanya satu. Namun kita semuanya berbeda-beda. Dari warna kulit, bentuk tubuh, bentuk wajah, semuanya berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan berbagai pandangan antara tenaga kesehatan yang satu dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Seorang perawat akan dihadapkan dengan berbagai profesi yang akan menunjang profesinya untuk kesembuhan bagi klien. Maka implementasi dari sila ketiga jelas harus dilakukan oleh seorang perawat. Hal ini dimaksud agar klien dapat merasakan kenyamanan dan cepat dalam memperoleh kesehatan. Seorang perawat tidak boleh mementingkan diri pribadi, kelompok, ataupun ras. Seorang perawat yang baik harus mementingkan kesehatan klien, baik berbeda agama, ras, dan suku bangsa. Implementasi dari sila ketiga yaitu mengembangkan kerjasama sebagai tim dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien daripada kepentingan pribadi. Semisal, kita sedang ada masalah di luar dari jam kerja kita. Kita tidak boleh membawa masalah itu dalam dunia kerja kita. Apalagi sampai melampiaskan rasa emosi atau melampiaskan masalah kita terhadap pasien. Itu tidak boleh. Karena ketika kita sudah kerja, kita harus fokus dengan pasien. Tidak boleh fokus dengan masalah yang di luar dari dunia kerja kita. Perawat harus menjalin hubungan baik terhadap sesama perawat lain, staf kesehatan lain, pasien, dan keluarga agar tidak terjadi konflik yang menimbulkan perpecahan. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara, serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air di Indonesia. Memiliki ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
Pengamalan Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dalam sila keempat ini memiliki arti yang sangat luas. Akan tetapi, dalam profesi perawat akan terlihat jelas bahwa dalam pelaksanaan keperawatan terhadap klien, seseorang perawat harus bisa dipimpin dan bekerja secara tim. Selain itu, sebelum melaksanakan tindakan kepada klien, harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan keluarga serta tenaga medis lainnya. Hal ini dimaksud agar tercipta proses pelayanan kesehatan yang baik bagi klien. Jadi kita tidak sok tahu atau tidak, misal kita, oh saya tahu ini pasien kenapa, saya harus melakukan sendiri, itu tidak boleh. Kita harus musyawarah terlebih dahulu, berbicara dengan yang lain bagaimana baiknya untuk klien, tidak egois. Implementasi dari sila keempat ini, sebelum melakukan tindakan keperawatan kepada pasien, perawat hendaknya mengutamakan musyawarah dengan pasien dan keluarga pasien dan mengambil keputusan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Perawat hendaknya membiasakan diri menahan pembicaraan tentang hal-hal pasien dengan orang yang tak mempunyai hal dalam hal itu dan yang tidak mengerti soal perawatan pasien, meskipun orang tersebut keluarga pasien sendiri. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksa kehendak kepada orang lain. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah, dan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Nah, sekarang pengamalan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dalam profesi keperawatan memiliki arti bahwa seorang perawat harus bersikap adil dan merata terhadap seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa seorang perawat dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan antara klien yang satu dan klien yang lainnya. Seorang perawat juga harus mampu mementingkan keselamatan klien dan juga keselamatan bagi dirinya sendiri. Seorang perawat harus mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban klien. Ini implementasi dari sila kelima. Yang pertama, mengembangkan sikap adil dan keseimbangan antara hak dan kewajiban terhadap semua pasien. Perawatan pasien dilaksanakan dengan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong antara pasien, keluarga pasien, perawat, dokter, serta tim paramedis dan medis lainnya. Antara hak dan kewajibannya perlu diseimbangkan, lebih mementingkan keselamatan pasien, tapi tidak mengabaikan keselamatan perawat itu sendiri. Perawat mampu mencurahkan waktu dan perhatian, sportif dalam tugas, konsisten, serta tepat dalam bertindak. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
tidak menggunakan hak-hak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil kerja orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil dari presentasi yang tadi saya bacakan, saya ungkapkan, yaitu Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun daerah. Dalam menjalankan profesi sebagai perawat, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban. Bukan semata-mata hanya karena uang. Ketulusan melayani tanpa membeda-bedakan satu sama lain merupakan salah satu implementasi dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini atau pada teori kali ini. Bila ada salah kata ataupun salah pengucapan, saya mohon maaf dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.